Di balik senyum pengantin yang terlihat sempurna, sering tersembunyi rahasia, luka, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang Dewi, gadis 28 tahun yang dijodohkan dengan Hilmi, lelaki yang tampak mapan dan terhormat. Tapi di balik itu, ada cinta pertama yang belum padam, ada kebohongan yang belum terungkap, dan ada keberanian yang akhirnya meledak di hari yang paling menentukan dalam hidupnya. Sebuah cerita tentang cinta yang berani melawan tradisi, perselingkuhan yang mengubah segalanya, dan perceraian yang memaksa semua orang menatap diri sendiri. Inilah kisah yang akan membuatmu bertanya, seberapa jauh kita akan pergi demi cinta, dan seberapa besar dosa yang sanggup kita tanggung. Hujan rintik-rintik turun di sore itu, membasahi jalanan di kota kecil tempat Dewi tinggal. Di balik jendela kamarnya, ia duduk mengenakan kebaya pengantin putih yang sudah ia coba untuk terakhir kalinya. Riasan di wajahnya terlihat sempurna, tetapi matanya bengkak karena menangis sejak pagi. Besok, ia akan menikah dengan Hilmi, lelaki mapan berusia 33 tahun, pilihan keluarganya. Hilmi bukan orang jahat. Ia sopan, pekerja keras, dan menghormati orang tua Dewi. Tapi hati Dewi tidak ada padanya. Hatinya masih tertinggal pada Heru. Cinta pertamanya yang dulu hilang begitu saja tanpa kabar 10 tahun lalu. Tiba-tiba ponsel Dewi bergetar. Nama yang muncul di layar membuat napasnya tercekat. Heru, ini aku. Aku dengar kamu besok nikah sama dia. Suaranya berat dan sedikit serak. Dewi diam, menahan air mata. Kenapa kamu baru muncul sekarang? Aku pulang ke kota kemarin. Aku nggak bisa diam waktu tahu kamu dijodohkan. Aku masih cinta kamu. Dewi menutup wajahnya. Ini yang paling ia takutkan. Heru kembali tepat di saat yang salah. Malamnya, Dewi keluar pelan-pelan dari rumah, melewati ruang tengah yang sudah penuh seserahan dan undangan yang tersusun rapi. Ia menuju sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat Heru menunggunya. Heru duduk di pojokan. Wajahnya lebih dewasa, tapi tatapan matanya masih sama seperti dulu. Aku datang cuma buat ngucapin selamat. Heru berbohong sambil menatap ke bawah. Dewi menggeleng. Kamu bohong. Kamu masih berharap aku nggak jadi nikah. Heru mendongak. Matanya merah. Ya, aku masih berharap. Aku tahu aku salah ninggalin kamu dulu, tapi aku balik untuk memperbaikinya. Suasana kafe hening. Hanya suara hujan dan lagu pelan yang mengisi ruang. Aku udah tunangan sama Hilmi. Heru, besok, akadnya, semua keluarga sudah siap. Dewi, kalau kamu ikut aku sekarang, kita bisa pergi jauh. Kita mulai hidup baru. Aku nggak bisa lihat kamu jadi istri orang lain, kata Heru, suaranya gemetar. Dewi menunduk, air matanya jatuh ke meja. Ada bagian hatinya yang berteriak ingin kabur bersama Heru, tapi ia juga ingat ibunya yang sakit-sakitan, ayahnya yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pesta besok. Tak mereka sadari, seseorang memperhatikan mereka dari jauh. Teman dekat Hilmi, yang kebetulan sedang di kafe itu. Ia memotret mereka diam-diam dengan ponselnya. Paginya, beberapa jam sebelum akad nikah, Hilmi menerima pesan WhatsApp berisi foto Dewi dan Heru di kafe malam sebelumnya. Hilmi yang sedang mengenakan jas pengantin, langsung terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Jadi, ini maksudnya apa? Batinnya. Ia menelepon Dewi, tetapi tak diangkat. Di Ramadui, suasana mulai kacau. Ibunya memaksa Dewi untuk cepat bersiap. Ayahnya sudah tampak tegang. Di sisi lain, Heru sudah menunggu di ujung jalan dengan mobil tua yang dulu sering mereka pakai jalan-jalan. Ia menyalakan mesin, siap menjemput Dewi bila ia mau kabur. Dewi berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri dalam kebaya putih. Aku harus apa? Gemamnya. Tangannya gemetar memegang ponsel Heru yang penuh pesan. Aku tunggu di ujung jalan. Sekarang atau tidak sama sekali. Ibunya masuk kamar. Dewi, tamu sudah datang semua. Hilmi juga sudah siap. Jangan bikin malu keluarga. Dewi terisak, Bu. Aku nggak cinta dia. Cinta bisa datang nanti. Yang penting, dia baik dan bertanggung jawab. Bentuk ibunya Dewi menutup wajah. Dalam kepalanya hanya ada dua pilihan. Menuruti orang tua, menikah dengan Hilmi, dan mengubur cintanya pada Heru selamanya. Kabur bersama Heru, tapi menanggung malu dan kemarahan keluarga. Dewi berdiri di depan pintu rumahnya, kebaya putihnya berkibar tertiup angin. Di kejauhan,
Mobil Heru menunggu dengan mesin menyala. Dari pelaminan, Hilmi yang gelisah mulai mendengar bisik-bisik tamu bahwa calon pengantinnya belum datang. Waktu terus berjalan. Semua hanya tinggal hitungan menit sebelum Dewi mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit pagi itu tampak mendung, seolah ikut menyimpan rahasia besar. Gedung tempat acara akad nikah sudah penuh dengan tamu. Hilmi duduk di kursi pengantin, mengenakan setelan jas putih. Senyum ramahnya sudah berubah menjadi wajah tegang. Ponselnya ia genggam kuat-kuat. Foto Dewi bersama Heru yang ia terima semalam masih menempel di layar. Calon pengantinnya belum datang ya? Bisik tamu-tamu undangan. Katanya sedang dandan. Jawab seorang kerabat dengan suara ragu. Hilmi bangkit dan menoleh pada ibunya. Bu, Dewi di mana? Sudah. Ibunya menepuk bahunya. Sabar, nak. Pengantin perempuan memang lama, tapi tatapannya sendiri penuh kekhawatiran. Di rumah, Dewi sudah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Kebaya putihnya terkena cipratan bedak air mata. Ia menatap layar ponselnya. Heru mengirim pesan lagi aku di ujung jalan. Kalau mau pergi, sekarang, aku tunggu sampai 5 menit. Ibunya berteriak dari dalam. Dewi, cepat. Tamu sudah resah. Jangan bikin malu orang tua. Ayahnya masuk. Wajahnya merah padam. Jangan bikin aib keluarga, Dewi. Ingat ibumu. Dewi menangis keras. Aku nggak sanggup, Pak. Ayahnya memegang lengan Dewi. Sanggup atau tidak, kamu harus datang. Hilmi sudah bayar semua. Ini tanggung jawabmu. Dewi melepaskan genggaman ayahnya lalu lari keluar tanpa alas kaki. Ibunya menjerit. Dewi, kamu mau kemana? Heru yang menunggu di mobil tua melihat Dewi berlari mendekat. Ia langsung keluar dan membuka pintu. Ayo, Dewi terengah-engah. Aku beneran kabur, Heru. Heru mengangguk. Aku siap tanggung semua risikonya. Mobil tua itu melaju kencang keluar kampung. Dewi menoleh ke belakang, melihat rumahnya semakin kecil. Dalam dadanya, campur aduk, lega, takut, sedih. Di rumah, ayah Dewi langsung menelepon Hilmi dengan suara gemetar. Nak, Hilmi, Dewi. Dia kabur. Hilmi mematung, lalu mengepalkan tangan dengan laki-laki itu. Ya, ayah Dewi. Hilmi langsung berdiri. Saya harus cari dia sekarang. Hilmi menyuruh sopirnya menyalakan mobil. Cari mobil sedan biru tua, platnya. Cepat, Hilmi menggertakkan gigi. Sopirnya bertanya, Mas, kita ke kantor polisi? Enggak, user. Kita kejar sendiri. Di jalan tol keluar kota, mobil Heru terlihat. Heru menyetir dengan wajah tegang. Dewi duduk di sampingnya, menggenggam tangan Heru erat-erat. Heru, aku takut. Heru menatap sebentar. Tenang, aku di sini. Kita mulai hidup baru. Tiba-tiba suara klakson keras terdengar dari belakang. Mobil Hilmi mendekat. Hilmi membuka kaca jendela. Wajahnya merah dan penuh amarah. Dewi, turun dari mobil itu! Teriaknya. Heru menambah kecepatan. Pegangan. Dewi menutup wajahnya. Air matanya jatuh tak henti-henti karena kehabisan bensin. Heru berhenti di sebuah SPBU kecil di pinggir jalan. Dewi turun, berusaha menenangkan diri. Saat Heru sedang mengisi bensin, mobil Hilmi berhenti mendadak di belakang mereka. Hilmi turun, langkahnya cepat. Dewi. Hilmi menarik tangan Dewi. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu bikin malu orang tua kamu. Dewi menoleh dengan wajah penuh air mata. Aku nggak cinta kamu, Hilmi. Hilmi terdiam sejenak, lalu menatap Heru tajam. Dan kamu berani datang merusak rumah tangga orang? Heru membalas tatapan itu. Aku cuma bawa Dewi pergi. Dia nggak bahagia sama kamu. Orang-orang di SPBU mulai menonton. Beberapa pegawai mencoba menenangkan mereka. Hilmi mendekat. Kalau kamu laki-laki, jangan ajak perempuan kabur di hari pernikahannya. Heru mengepalkan tangan. Kalau kamu laki-laki, jangan paksa perempuan menikah tanpa cinta. Suasana semakin panas. Dewi berdiri di antara mereka berdua. Tahan, jangan berantem, teriaknya. Hilmi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar. Dewi, ini keputusanmu. Kalau kamu pilih dia, semua sudah berakhir. Aku nggak akan bisa bantu keluargamu lagi. Aku akan tuntut mereka karena sudah memalukan aku. Dewi terdiam. Kata-kata Hilmi seperti petir menyambar. Ia tahu ayahnya banyak berutang budi pada Hilmi.
Kalau Hilmi marah, hidup keluarganya akan hancur. Heru memegang tangan Dewi. Du, kita jalan. Jangan takut. Dewi menatap Hilmi yang matanya kini berkaca-kaca. Hilmi tidak hanya marah, ia juga terluka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dewi menarik tangannya dari kedua lelaki itu. Ia berlari masuk ke mobil Heru. Heru langsung menyalakan mesin. Mobil tua itu melaju meninggalkan SPBU. Meninggalkan Hilmi berdiri sendirian. Hilmi mengepalkan tangan dan berteriak, "Kalian akan menyesal." Suaranya serak dan penuh amarah. Dewi menoleh lewat kaca spion, melihat Hilmi yang semakin jauh. Dalam hatinya, ketakutan dan rasa bersalah semakin besar. Heru menatap jalanan yang makin sepi. Sekarang kita benar-benar mulai hidup baru, Du. Tapi ini belum selesai. Mereka pasti akan mengejar kita. Mobil itu melaju menuju kota lain, membawa dua hati yang memilih cinta, tapi juga dosa yang akan mereka tanggung bersama. Mobil tua Heru akhirnya masuk ke sebuah kota kecil di pinggir pantai, jauh dari kampung halaman mereka. Heru menyewa kamar di penginapan sederhana milik kenalan lama. Dewi duduk di ranjang, memandangi tas kecilnya yang hanya berisi beberapa pakaian. Tangannya gemetar. "Aku beneran ninggalin semua ini, Heru?" tanyanya pelan. Heru duduk di sampingnya, menggenggam tangan Dewi. "Kita akan mulai dari nol. Kita bisa kerja apa saja di sini." Dewi menatap wajah Heru. "Aku takut orang tuaku. Aku takut Hilmi." Heru mencoba tersenyum, meski wajahnya sendiri penuh kekhawatiran. "Kita hadapi pelan-pelan. Ya, yang penting kamu sama aku dulu." Sementara itu di rumah Dewi, suasana seperti rumah duka. Ibunya terbaring lemah di sofa, terus menangis. Ayahnya mondar-mondir sambil menelpon saudara-saudara. "Aku malu sama tetangga sama Andangan." Hilmi juga marah besar, kata ayahnya dengan suara serak. Ibunya menutup wajah. "Kenapa anak kita nekat begitu?" Hilmi datang ke rumah dengan wajah dingin. Ia membawa dua orang pengacaranya. "Saya datang baik-baik. Ini bukan sekadar masalah cinta. Ini masalah kehormatan. Uang saya sudah keluar banyak. Nama keluarga saya hancur. Kalau kalian tidak segera kembalikan Dewi, saya tuntut secara hukum." Ayah Dewi menunduk. "Hilmi, beri kami waktu." Hilmi mendekat, matanya tajam. "Waktu? Setiap menit nama saya jadi bahan gosip. Karyan, atau siap-siap terima akibatnya." Ia keluar rumah dengan langkah keras. Mobilnya meninggalkan halaman rumah dengan suara ban berdecit. Di kota pantai itu, Heru berusaha mencari kerja. Ia melamar sebagai sopir truk, buruh pelabuhan, apa saja. Sementara Dewi hanya diam di kamar, takut keluar. Heru pulang dengan wajah lelah. Baru dapat kerja harian. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan kita. Dewi menatapnya. "Aku nggak mau cuma sembunyi, Heru. Aku juga mau kerja. Aku juga mau bantu." Heru menggeleng. "Untuk sementara kamu di sini saja. Aku takut mereka cari kamu." Malamnya, Dewi terbangun karena mimpi buruk. Hilmi menatapnya dengan mata merah. Orang tuanya memanggil-manggil namanya. Ia duduk memeluk lutut. "Aku dosa sama mereka," gumamnya. Hilmi menyewa orang untuk melacak Heru dan Dewi. Salah satu teman Heru di kampung akhirnya bercerita bahwa Heru punya kenalan di kota pantai itu. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing diam-diam memotret Heru saat ia bekerja di pelabuhan. Foto itu dikirim ke Hilmi. Hilmi membaca pesan itu dan tersenyum dingin. "Akhirnya ketemu juga kalian." Suatu sore, Dewi yang sendirian di penginapan didatangi ibunya. Ternyata ibunya nekat menyusul bersama seorang kerabat. "Dewi," suara ibunya lirih. "Pulanglah, Nak." Dewi terkejut dan langsung memeluk ibunya. "Bu, aku nggak sanggup." Ibunya menangis. "Kamu pikir ini gampang? Bapakmu jatuh sakit." Hilmi marah besar. "Pulanglah sebelum semua hancur." Heru yang baru pulang kerja melihat mereka. Wajahnya langsung tegang. "Bu, beri Dewi waktu. Dia belum siap pulang." Ibunya menatap Heru dengan marah. "Kamu yang hancurin hidup anak saya. Kamu laki-laki nggak punya hati." Heru menghela napas. "Saya cuma ingin Dewi bahagia, Bu." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Hilmi muncul di pintu bersama dua orang laki-laki. Wajahnya keras dan dingin. "Jadi di sini kalian sembunyi," katanya pelan tapi penuh ancaman. Dewi mundur ke belakang, memegang lengan Heru. "Hilmi, tolong jangan begini." Hilmi menatapnya.
Kamu pilih dia daripada keluarga kamu? Kamu pikir hidupmu akan tenang? Heru berdiri di depan Dewi. Hilmi, jangan paksa dia pulang. Hilmi mendekat. Wajahnya semakin gelap. Ini terakhir kali aku bicara baik-baik. Ikut aku pulang sekarang juga. Kalau tidak, aku anggap kalian berdua sudah merampas kehormatan keluarga aku. Dan aku akan pakai jalur hukum. Dewi menangis keras. Aku nggak tahu harus bagaimana. Ibunya berteriak. Dewi! Heru berbisik. Duh, aku di sini. Jangan takut, suasana kamar penginapan jadi panas. Orang-orang di luar mulai berkerumun, mendengar suara ribut-ribut. Pegawai penginapan mengintip dari balik pintu. Hilmi mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Dewi. Kalau sekarang kamu ikut aku masih bisa maafkan kamu. Kalau kamu tetap sama dia, jangan pernah kembali lagi. Keluargamu akan aku putus bantuannya. Dewi berdiri di tengga-tengga dua lelaki itu. Wajahnya penuh air mata. Ibunya memohon. Heru menggenggam tangannya. Hilmi menatapnya seperti api. Keputusan ada di tangan Dewi. Suasana di kamar penginapan masih tegang. Hilmi berdiri bersama dua orangnya. Heru berdiri di depan Dewi. Ibunya menangis. Dewi terisak keras. Aku nggak bisa pulang, Bu. Suaranya gemetar. Ibunya terperanjat. Dewi, kamu sadar apa yang kamu bilang? Hilmi menatapnya tajam. Jadi kamu pilih dia, kamu buang semua yang sudah aku dan keluarga kamu siapkan. Dewi mengangguk pelan, wajahnya penuh air mata. Aku nggak mau hidup tanpa cinta. Kalimat itu seperti pukulan. Ibunya terjatuh lemas di kursi, menangis semakin keras. Hilmi menghela napas panjang. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. Baik, mulai sekarang aku anggap semua selesai. Tapi aku nggak akan diam. Aku akan tuntut kalian berdua. Heru menelan ludah. Aku akan tanggung semua konsekuensinya. Hilmi mendekat, berbisik dingin di telinga Dewi. Kamu pikir dunia ini cuma soal cinta? Kamu akan belajar nanti. Ia berbalik, meninggalkan kamar. Dua orangnya mengikuti. Di luar penginapan, Hilmi menelpon seseorang. Siapkan pengacara. Siapkan juga surat laporan polisi. Aku nggak mau ada satupun dari mereka bisa hidup tenang. Cari tahu apa Heru punya surat nikah atau belum. Aku akan seret dia ke penjara dengan tuduhan perzinahan dan penculikan. Orang di seberang menjawab, baik Pak. Hilmi memandang ke arah pantai. Aku akan ajarkan mereka arti harga diri. Ibunya kembali ke kampung dengan wajah lesu. Ayahnya marah besar. Anak itu sudah keterlaluan. Kita harus putuskan hubungan dengannya. Ibunya menangis. Dia anak kita, Pak. Ayahnya menatap lurus. Kalau Hilmi bawa ke jalur hukum, kita juga kena. Semua utang budi kita ke Hilmi habis. Tetangga mulai bergosip, menganggap Dewi wanita tak tahu malu. Nama keluarga mereka jadi bahan ejekan di Penjinepen. Dewi duduk termenung di ranjang. Aku dosa besar, Heru. Ibuku jatuh sakit. Ayok malu. Hilmi marah besar. Aku takut dia bener-bener lapor polisi. Heru menatapnya serius. Duh, aku tahu ini nggak mudah, tapi kita sudah di sini. Kita harus bertahan. Malamnya, Heru mendapat telepon dari teman lama. RU, hati-hati. Hilmi nyari kamu. Katanya mau lapor ke polisi. Katanya kamu menculik calon istrinya. Heru menutup telepon. Wajahnya tegang. Ini serius. Heru bekerja keras sebagai buruh pelabuhan. Setiap pulang wajahnya penuh peluh dan luka di tangan. Dewi mencoba bantu dengan bekerja di warung makan kecil dekat penginapan. Tapi tiap kali ada tamu baru, Dewi takut mereka suruhan Hilmi. Suatu hari, seorang laki-laki tak dikenal masuk warung. Ia duduk di pojok, memotret Dewi diam-diam. Dewi panik. Setelah orang itu pergi, ia menelepon Heru. Heru, aku takut. Tadi ada orang foto aku. Heru datang tergesa-gesa. Kita harus pindah tempat. Seorang petugas datang ke penginapan, membawa surat panggilan polisi atas nama Heru, tuduhannya penculikan dan membawa lari calon pengantin. Heru membaca surat itu, wajahnya pucat. Dewi, ini gara-gara aku, Heru. Heru memegang pundaknya. Kita hadapi, aku nggak akan lari. Malam itu mereka berdua duduk di tepi pantai. Angin malam berhembus dingin. Heru, apa kita salah? Heru, apa kita salah? Tanya Dewi lirih. Heru menatap laut gelap. Aku nggak tahu, Duh. Yang aku tahu, aku cuma ingin kamu bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan kita bikin banyak orang sakit hati. Dewi meneteskan air mata. Aku ingin pulang,
tapi aku takut. Aku ingin di sini, tapi aku juga takut. Di kampung, Hilmi mengadakan jumpa pers kecil-kecilan dengan wartawan lokal. Ia menampilkan foto Dewi dan Heru di kafe, lalu berkata dengan nada sedih, "Saya cuma ingin keadilan. Saya sudah dipermalukan di depan masyarakat." Berita itu menyebar di media sosial. Foto-foto Dewi dan Heru jadi viral. Komentar-komentar pedas bermunculan. Di kota pantai, Dewi membaca berita itu di ponsel. Tangannya gemetar. "Aku jadi bahan gosip, Heru." Heru memandangnya dengan mata yang juga penuh kecemasan. "Kita nggak bisa sembunyi lagi. Kita harus lawan." Penginapan mereka digedor polisi. "Haru Dewi, kami dari kepolisian." "Buka pintu." Dewi menjerit ketakutan. Heru memegang pundaknya. "Tenang, kita buka." Pintu dibuka. 2 polisi masuk, menunjukkan surat. "Saudara Heru diminta ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Dewi menanggus. "Jangan bawa dia." "Saya Ais." Polisi berkata, "Ibu juga akan kami mintai keterangan. Silakan ikut kami." Heru menggenggam tangan Dewi sebelum keluar. "Apapun yang terjadi, aku nggak akan biarin kamu sendiri." Mobil polisi membawa mereka ke kantor. Wajah Dewi pucat. Heru diam dengan rahang mengeras. Di luar, warga sekitar berkerumun, berbisik-bisik, mengambil foto. Mobil polisi yang membawa Heru dan Dewi berhenti di depan kantor kepolisian kota. Sirine mati, tapi lampu birunya masih berkedip. Dewi turun dengan tangan gemetar. Heru mencoba tetap tenang meski wajahnya kaku. Seorang petugas menyambut. "Saudara Heru, silakan ikut kami untuk diperiksa." "Ibu Dewi, Anda juga kami mintai keterangan." Dewi menoleh pada Heru. "Aku ikut kamu." Heru mengangguk. "Tenang, aku di sini." Mereka dibawa ke ruangan terpisah. Di luar ruangan, beberapa wartawan lokal sudah berkumpul setelah mendapat kabar. Blitz kamera menyala, suara-suara bertanya, "Heru, apa benar Anda menculik calon pengantin?" "Dewi, kenapa Anda kabur dari pernikahan?" Dewi menandok. Matanya merah. Heru hanya terdiam. Di ruangan kecil, seorang penyidik memandang Heru serius. "Saudara Heru, menurut laporan Bapak Hilmi, Anda menculik calon istrinya." "APA Bana." Heru menatap lurus. "Saya tidak menculik. Dewi ikut saya atas kemauannya sendiri. Dia tidak mau menikah dengan Hilmi." Penyidik mengangguk pelan. "Ada bukti?" Heru menghela napas. "Tidak ada surat pernyataan, hanya percakapan di telepon dan pesan singkat." Penyidik mencatat. "Kalau begitu, Anda tetap harus kami proses sementara kami kumpulkan bukti di ruangan lain." Dewi duduk berhadapan dengan penyidik wanita. "Ibu Dewi, Anda tahu, akibat tindakan Anda, orang tua Anda melapor kehilangan Anda, dan Bapak Hilmi menuntut Anda dan Heru." Dewi menahan tangis. "Saya nggak diculik. Saya sendiri yang mau ikut Heru. Saya dijodohkan dengan Hilmi. Saya nggak cinta dia." Penyidik menatapnya, nada suaranya melunak. "Tapi secara hukum, Anda masih calon pengantin yang sudah disepakati keluarga. Ini bisa dianggap lari dari pernikahan. Bapak Hilmi punya bakti-bakti biaya yang sudah dikeluarkan." Dewi menandok. "Saya siap tanggung risiko." "Jangan salahkan Heru di tempat lain." Hilmi duduk bersama pengacaranya. "Pastikan mereka tertekan. Jangan kasih celah," katanya dingin. Pengacaranya menjawab, "Tapi Pak, kalau Dewi bersaksi dia ikut Heru atas kemauan sendiri, tuduhan penculikan bisa gugur." Hilmi mengetuk meja. "Cari kesalahan Heru yang lain. Cari masa lalunya. Saya dengar dia pernah terlibat kasus penggelapan di perusahaan lama." Pengacaranya tersenyum tipis. "Kami sedang gali informasinya." Hilmi bersandar di kursi. "Saya ingin mereka berdua hancur reputasinya. Biar semua orang tahu harga diri saya bukan mainan. Di kampung, ayah Dewi menerima surat panggilan juga. Ia pusing. Kesehatan ibunya memburuk. Tetangga bergosip semakin parah. "Apa kita harus minta Hilmi maafkan Dewi?" tanya ibunya lemah. Ayahnya menatap kosong. "Hilmi tidak akan mudah memaafkan. Aku bahkan takut dia tuntut kita juga." Heru ditempatkan di ruang tahanan sementara karena statusnya tersangka. Dewi diizinkan pulang sementara, tapi ia menolak meninggalkan Heru. "Aku nggak mau dia sendiri," katanya keras. Polisi akhirnya membiarkannya duduk di ruang tunggu sepanjang malam. Lewat jeruji, Heru menatap Dewi. "Aku nggak apa-apa. Kamu istirahat saja." Dewi menggeleng. "Aku yang bikin ini semua terjadi. Aku harus di sini sama kamu."
Heru menarik napas panjang. Dunia nggak seperti yang kita bayangkan. Cinta kita bikin banyak orang sakit hati. Tapi aku tetap nggak nyesel. Keesokan paginya, seorang penyidik mendatangi Dewi. Ibu Dewi, kami menemukan informasi bahwa Pak Hilmi sudah menikah siri 2 tahun lalu dengan wanita lain di luar kota. Apakah Anda tahu? Dewi terbelalak. Apa? Penyidik mengangguk. Kalau benar, maka status Pak Hilmi tidak jujur waktu mengajukan pernikahan dengan Anda. Ini bisa mengubah kasus. Dewi terdiam, lalu menutup wajahnya. Dia juga nggak bersih. Penyidik melanjutkan, tapi kami butuh bukti resmi. Ada saksi yang bersedia bersumpah. Malamnya, Dewi menemui Heru lewat jeruji. Heru, aku tahu sesuatu. Hilmi ternyata sudah menikah siri sama wanita lain. Kalau kita bisa buktikan, kita bisa bebas dari tuduhan. Heru mengangkat alis. Kamu serius? Dewi mengangguk. Aku akan cari bukti. Aku nggak mau kita jadi korban terus. Heru menatapnya penuh harap. Kalau kamu berani lakukan itu, mungkin kita punya kesempatan. Keesokan harinya, Dewi menemui seorang wanita misterius di sebuah rumah kos sederhana. Wanita itu adalah istri siri Hilmi. Wajahnya pucat, suaranya lirih. Hilmi, orang berkuasa. Tapi aku lelah sembunyi. Dewi menggenggam tangannya. Tolong bantu kami. Hidup kami hancur karena dia. Wanita itu menatap Dewi. Aku punya surat nikah sirinya. Aku bisa jadi saksi. Dewi menahan napas. Kalau begitu, kita bisa bongkar semua. Pagi itu, Dewi berdiri di depan kantor polisi dengan map berisi bukti pernikahan siri Hilmi. Tangannya berkeringat. Semalam ia hampir tak tidur. Hanya memikirkan apakah langkahnya ini benar. Heru masih berada di dalam sel tahanan sementara. Ketika Dewi lewat, ia menghampiri jeruji. Kamu yakin? Dewi mengangguk. Mantap. Aku harus selamatkan kita. Aku sudah dapat bukti. Hari ini aku serahkan. Heru menatapnya penuh bangga dan khawatir. Hati-hati, Hilmi orang berkuasa. Di ruang penyidik, Dewi meletakkan map di atas meja. Ini surat nikah siri Hilmi dengan seorang wanita. Wanita itu bersedia jadi saksi. Penyidik membuka map itu, membaca serius. Ini penting, Bu Dewi. Kalau ini benar, laporan Pak Hilmi bisa dipertanyakan karena dia menyembunyikan statusnya. Dewi mengangguk. Saya siap bersaksi. Penyidik menelepon atasan mereka. Tak lama, atasan datang. Baik, kita akan panggil Pak Hilmi untuk dimintai keterangan tambahan di kantor pengacaranya. Hilmi menerima surat panggilan polisi baru. Wajahnya mengeras. Apa ini? Pengacaranya menjawab, mereka punya bukti pernikahan siri Anda. Ini bisa jadi masalah serius. Pak, Hilmi membanting surat itu. Sial, siapa yang bocorkan? Pengacaranya menatapnya dengan ragu. Kalau saksi dan bukti itu sah, tuduhan penculikan dan perusakan kehormatan bisa gugur. Hilmi menatap kosong. Tidak, aku tidak boleh kalah. Dengan adanya bukti baru, status Heru berubah. Penyidik memutuskan menangguhkan penahanannya, sementara menunggu proses. Heru keluar dari sel. Dewi langsung memeluknya di depan kantor polisi. Heru, kamu bebas sementara. Heru menghela napas lega. Terima kasih, Dok. Kamu berani sekali. Orang-orang di sekitar memandang mereka. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengambil foto. Nama mereka sudah jadi buah bibir di media lokal. Malam itu, Dewi dan Heru menemui wanita yang menjadi istri siri Hilmi di rumah kosnya. Wanita itu membawa beberapa dokumen tambahan, foto pernikahan, pesan-pesan ancaman Hilmi. Aku siap bersaksi, tapi aku takut dia akan balas dendam. Kata wanita itu lirih. Dewi menggenggam tangannya. Kita sama-sama korban. Kita harus lawan. Heru menatap mereka. Kalau kita bersatu, dia nggak akan berani. Sementara itu, Hilmi menyiapkan langkah baru. Ia menyebar gosip di media bahwa Dewi dan Heru sengaja menjebaknya untuk mendapat uang. Foto-foto mereka disebar dengan judul buruk di media sosial. Komentar-komentar pedas menyerang Dewi dan Heru. Perempuan nggak tahu diri. Laki-laki perebut calon pengantin orang, dan semacamnya memenuhi kolom komentar. Dewi membaca berita itu di ponsel. Air matanya jatuh. Heru, orang-orang makin benci kita. Heru menggenggam bahunya. Biar, yang penting kita punya kebenaran. Nanti semua tahu siapa dia sebenarnya. Di kampung, ibunya mulai sakit keras karena tekanan sosial. Ayahnya datang ke kota untuk menemui Dewi.
Ayah. Dewi memeluk ayahnya di depan penginapan. Ayahnya menatapnya lemah. Nak, aku capek. Ibumu jatuh sakit. Hilmi, ancam kita terus. Apa nggak bisa kamu pulang dan minta maaf? Dewi menggeleng. Ayah, Hilmi ternyata sudah menikah siri. Dia nggak jujur. Aku punya buktinya. Ayahnya terkejut. Apa? Dewi mengangguk. Aku bukan lari karena aku nakal. Aku lari karena aku nggak mau jadi korban. Ayahnya terdiam lama. Lalu akhirnya ia menghela napas panjang. Kalau begitu, ayah di pihakmu. Tapi hati-hati nah. Dia berbahaya. Polisi memanggil Hilmi untuk diperiksa. Wartawan sudah berkerumun di depan kantor polisi. Dewi, Heru, ayahnya, dan wanita istri siri Hilmi juga hadir sebagai saksi. Suasana tegang. Kamera-kamera merekam. Hilmi datang dengan jas rapi. Wajahnya dingin. Wartawan berebut bertanya, Pak Hilmi, apakah benar Anda sudah menikah siri? Apakah laporan Anda palsu? Hilmi hanya tersenyum tipis. Nanti saja di dalam ruangan, Dewi dan Hilmi akhirnya berhadapan langsung. Dewi membawa map berisi bukti. Hilmi menatapnya dengan tatapan tajam. Berani sekali kamu melawan aku, katanya pelan. Dewi menatap balik. Aku hanya ingin kebenaran. Kamu nggak bisa terus kendalikan hidup orang. Penyidik meminta mereka duduk. Saksi wanita maju, menyerahkan dokumen. Penyidik membaca dengan teliti. Hilmi mulai gelisah. Penyidik mengangkat kepala. Berdasarkan bukti ini, Bapak Hilmi diduga menyembunyikan status perkawinan saat mengajukan pernikahan baru. Ini pelanggaran hukum. Wajah Hilmi memucat. Wartawan di luar mendengar kabar ini dan mulai menulis berita. Hilmi tersandung kasus perkawinan ganda. Heru menggenggam tangan Dewi di bawah meja. Kita menang setengah jalan, bisiknya. Dewi menatap Hilmi yang sekarang terlihat lebih kecil dari biasanya. Di matanya masih ada rasa takut, tapi juga keberanian baru. Kabar tentang kasus Dewi, Heru, dan Hilmi sudah jadi headline di media. Foto Dewi keluar dari kantor polisi dengan Heru tersebar di mana-mana. Di media sosial muncul tagar Dewi Heru, Hilmi tersandung kasus. Ada yang membela Dewi, ada yang menghujat. Di kampung, tetangga keluarga Dewi mulai berubah nada. Dulu mereka mengejek, sekarang mereka mulai kasihan. Tapi tekanan tetap terasa. Ibunya masih sakit. Ayahnya bolak-balik kota mendukung Dewi. Pengadilan memutuskan untuk membuka sidang kasus ini untuk umum. Karena banyaknya perhatian publik, Hilmi menggugat balik Dewi dan Heru atas pencemaran nama baik, sementara Dewi menggugat Hilmi atas penipuan status perkawinan. Pengacara Heru berkata, kita harus siap. Hilmi punya pengacara top. Mereka akan cari celah untuk menjatuhkan kita. Heru menatap Dewi. Kamu kuat? Dewi mengangguk meski wajahnya pucat. Aku harus kuat. Ini bukan cuma soal kita, tapi juga nama baik keluarga. Hari pertama sidang, ruang pengadilan penuh. Wartawan duduk di bangku belakang. Kamera TV lokal menyiarkan langsung. Dewi duduk di kursi penggugat bersama pengacaranya. Heru di sampingnya. Hilmi di kursi tergugat dengan jas hitam dan ekspresi dingin. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Semua berdiri. Pengacara Dewi membuka dengan lantang. Yang mulia, klien kami adalah korban perjodohan dan penipuan status perkawinan. Hilmi telah menikah siri dengan wanita lain, namun menyembunyikannya. Klien kami berhak menolak pernikahan tersebut. Pengacara Hilmi membalas dengan nada sinis. Yang mulia, klien kami telah dicemarkan namanya. Perempuan ini kabur dengan pria lain pada hari pernikahan. Ini penghinaan besar. Bukti pernikahan siri belum tentu sah. Hakim menatap mereka bergantian. Kami akan dengar saksi satu persatu. Wanita yang menjadi istri siri Hilmi dipanggil maju. Ruangan menjadi hening. Ia gemetar, tapi berusaha tegar. Benar saya menikah siri dengan Pak Hilmi 2 tahun lalu. Ini foto kami. Wartawan mencatat cepat. Hilmi menunduk sebentar, lalu berbisik pada pengacaranya. Hakim mengangguk. Bukti diterima. Akan diverifikasi. Giliran Dewi maju. Suaranya bergetar. Saya tidak pernah berniat mempermalukan keluarga saya. Saya hanya tidak mau dinikahkan dengan orang yang sudah punya istri. Saya ikut Heru karena saya takut. Giliran Heru, saya tidak pernah menculik Dewi. Dia ikut saya atas kemauannya. Saya hanya ingin melindungi dia. Saat gilirannya bicara,
Hilmi menatap Dewi tajam. Dia bohong, Yang Mulia. Dia mau menikah dengan saya demi harta. Dia kabur dengan mantan pacarnya karena saya tidak beri uang lebih. Mereka bersekongkol menghancurkan nama saya. Orang-orang di ruangan berbisik. Ada yang percaya, ada yang ragu. Pengacara Hilmi menunjukkan bukti transfer uang dan hadiah mahal yang pernah ia berikan pada keluarga Dewi. Bukti bahwa keluarga Dewi menerima pemberian klien. Kami, ayah Dewi yang hadir menunduk malu. Dewi menatapnya. Ayah, hakim, menenangkan. Tenang, sidang belum selesai. Kami akan memverifikasi semua bukti. Dewi berbisik pada pengacaranya. Ayah memang menerima uang itu, tapi kami dipaksa. Pengacara mengangguk. Nanti kita jelaskan, jangan panik. Di luar sidang, wartawan mengejar mereka. Dewi, apakah benar keluarga Anda menerima uang dari Hilmi? Dewi terdiam. Heru memegang lengannya. Jangan jawab. Malamnya, berita di TV condong ke Hilmi. Pengusaha Hilmi korban fitnah. Judulnya, Dewi menangis di penginapan. Heru, kita kalah di mata orang. Heru memeluknya. Bias, yang penting, hakim lihat kebenaran. Di saat yang sama, wanita istri Siri Hilmi mendapat ancaman lewat SMS. Berhenti bersaksi, atau nyawamu melayang. Ia menunjukkan pada Dewi. Dewi gemetar. Dia makin nekat. Heru mengepalkan tangan. Aku gak akan diam. Heru menemui pengacaranya tengah malam. Kita perlu bukti lebih. Sesuatu yang tak bisa dibantah Hilmi. Pengacara mengangguk. Aku dengar ada rekaman percakapan Hilmi dengan wanita ini yang mengakui pernikahan Siri. Kalau kita bisa dapat itu, kita menang. Heru mengangguk. Besok kita cari. Hari kedua sidang. Suasana makin panas. Hilmi datang dengan wajah lebih tegang. Wartawan terus memotret. Dewi tampak lebih berani, meski dalam hati gemetar. Hakim berkata, besok sidang dilanjutkan dengan mendengarkan rekaman baru yang diajukan penggugat. Hilmi menoleh tajam pada Dewi dan Heru. Kalian pikir ini selesai? Aku akan buat kalian menyesal. Heru menatap balik tanpa gentar. Kami nggak takut. Pengadilan hari itu penuh sesak. Wartawan, aktivis perempuan, bahkan tetongga dari kampung ikut datang. Semua ingin tahu bagaimana akhir drama yang sudah berminggu jadi pembicaraan publik. Dewi duduk di kursi penggugat dengan wajah tegang. Heru di sebelahnya memegang tangannya erat. Ayahnya ada di belakang, menopang mereka dengan pandangan penuh doa. Hilmi masuk belakangan dengan jas abu-abu. Ekspresinya gelap. Ia tidak lagi terlihat setenang biasanya. Hakim memasuki ruang sidang. Sidang dibuka. Pengacara Dewi berdiri. Yang Mulia, hari ini kami ajukan bukti rekaman percakapan antara Hilmi dan istrinya yang membuktikan adanya pernikahan Siri dan ancaman terhadap saksi. Hakim mengangguk. Silakan diputar. Speaker di ruang sidang mengeluarkan suara Hilmi yang jelas. Kita kan sudah nikah Siri. Jangan bocor. Nanti hancur nama saya. Kalau mereka buka mulut, saya habisi. Ruangan mendadak riuh. Wartawan berebut mencatat. Hilmi pucat. Tangannya mengepal. Hakim mengetuk palu. Tenang. Ini bukti kuat. Kami akan konfirmasi ke saksi. Wanita istri Siri Hilmi maju dan mengangguk. Itu suara dia. Itu ancaman buat saya. Hilmi berdiri mendadak. Itu rekaman palsu. Fitnah, teriaknya. Hakim menatap tajam. Tenang Bapak Hilmi, kami punya hasil forensik suara. Ini asli. Hilmi memandang Dewi dan Heru penuh amarah. Kalian hancurkan hidupku. Dewi menatapnya dengan air mata. Aku hanya cari kebenaran. Aku yang kau paksa menikah sementara kau sudah punya istri. Ayah Dewi maju sebagai saksi tambahan. Suaranya berat. Benar Yang Mulia, keluarga kami menerima uang dari Hilmi. Tapi itu karena tekanan. Kami pikir dia lelaki baik. Kami tidak tahu dia sudah menikah Siri. Hakim mengangguk. Kesaksian dicatat. Dewi menatap ayahnya dengan rasa terharu. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Pengacara Hilmi mencoba manuver terakhir. Yang Mulia, meski klien kami mungkin bersalah soal status perkawinan, tindakan Dewi dan Heru tetap mencoreng nama klien kami. Mereka kabur di hari pernikahan. Itu penghinaan. Pengacara Dewi menjawab tegas. Klien kami lari karena pernikahan itu tidak sah secara moral dan disembunyikan statusnya. Mereka berhak menyelamatkan diri. Hakim menutup berkas. Cukup, putusan akan dibacakan.
Semua berdiri, menahan napas. Hakim membaca dengan lantang. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan Bapek Hilmi terhadap Ibu Dewi dan Saudara Heru tentang pencemaran nama baik dan penculikan tidak terbukti. Bapak Hilmi terbukti menyembunyikan status perkawinan dan melakukan ancaman kepada saksi. Bapak Hilmi dikenai sanksi sesuai Pasal 279 KUHP tentang perkawinan ganda dan Pasal 335 KUHP tentang ancaman. Ibu Dewi dan Saudara Heru dibebaskan dari segala tuduhan. Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Meski hakim mengetuk palu untuk menenangkan, Dewi menutup wajahnya menonggos lega. Heru memeluknya erat. Ayah Dewi menitikkan air mata. Hilmi duduk terpaku, wajahnya kosong. Petugas mendekat untuk mengamankannya. Ia menoleh sekali lagi pada Dewi. Kalian belum menang. Aku akan balas. Petugas menariknya pergi. Di luar pengadilan, wartawan menyerbu Dewi. Bu Dewi, apa perasaan Anda? Dewi menjawab singkat. Saya lega kebenaran terbuka. Saya berharap tidak ada perempuan lain yang jadi korban seperti saya. Heru menambahkan, kami bukan pahlawan. Kami hanya orang yang ingin hidup jujur. Wanita istri Siri Hilmi memeluk Dewi. Terima kasih sudah berani. Aku juga bisa bebas sekarang. Beberapa hari setelah sidang, Dewi pulang ke kampung. Ibunya sudah lebih baik. Tetangga mulai menghormatinya. Tapi ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Heru datang menyusul. Kita bebas, Du. Tapi hidup kita belum selesai. Dewi menatapnya. Cinta kita sudah melukai banyak orang. Heru mengangguk. Kita harus pelen-pelen menata hidup. Tanpa lari lagi, mereka duduk di beranda rumah, memandang senja. Di luar suara anak-anak bermain. Dewi berdiri. Aku nggak tahu masa depan kita, Heru, tapi aku bersyukur kita berjuang bersama. Heru tersenyum tipis. Kita sudah lewati badai. Sekarang waktunya sembuh. Dewi berjalan ke dalam rumah memeluk ibunya. Heru menatap langit yang mulai gelap. Wajah mereka lelah, tapi ada keteguhan baru. Teks di layer, kalau dibayangkan seperti film. Cinta dan dosa kadang berjalan beriringan. Yang terpenting adalah keberanian untuk berkata benar.